Oke, sebelum lanjut ke analisa ataupun outlook minggu ini mungkin jurnal ya untuk membantu dari segi perhitungan risiko supaya tidak terjadi overload, dan dari segi entry posisi pun usahakan jangan sampai lebih dari 5 kali entry posisi. Mungkin ini referensi jurnal bisa cek di deskripsi untuk link downloadnya, dan tutorial penggunaan jurnal ini juga ada di link deskripsi, nanti bisa dipelajari terlebih dahulu. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik, untuk video yang ketiga minggu ini, untuk outlook minggu ini tentunya nanti tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023. Lanjut di pair USD Yen. Sebenarnya sih ini referensi tentunya adalah pembelian, tetapi hati-hati ya. Ini soalnya mepet banget jadwalnya. Itu di Kamis dini hari kan ada FOMC, kemudian di hari Jumat itu ada konferensi persnya dari Jepang. Jadi waspada. Nanti di hari Jumatnya itu akan rilis perkiraan jam 1 siang waktu Indonesia Barat, kemungkinan bisa maju juga, tetap waspada. Mungkin fokusnya ke teknikal dulu, referensi tentunya cari planning untuk setup pembelian, tapi ini hati-hati. Demand terbawah 139 yang bertumpuk dengan level area support, kemudian support kedua 140, yang terdekat saat ini adalah 141,25. Resisten ada di 14250 dan 144,00 yang bertemu dengan zona supply. Sebenarnya planningnya mungkin ya, kalau misalkan nanti ada entry posisi pembelian, tentunya usahakan beres dulu sebelum hari Kamis dini hari, maksimal ya Rabu malam lah, ini mungkin oke. Tetapi kalau mau di hold sampai dengan hari Jumat ini no recom, soalnya takutnya nanti memang harga ke atas, tetapi ketika FOMC nanti rilis suku bunga dan press conference-nya itu nanti dovish, kemungkinan ini akan turun ke bawah sebelum harga lanjut naik. Jadi koreksi mungkin akan kita lihatin setelah FOMC ataupun press conference-nya, ketika setelah rilis suku bunga itu terjadi mungkin akan ketarik ke bawah, tapi fokusnya adalah 140 terlebih dahulu. Jadi hati-hati, pergerakannya sebenarnya sih terbatas untuk yang cari setup pembelian. Mungkin dari segi time frame satu kelihatan sebenarnya sih kalau mau entry posisi langsung sih nggak masalah, tapi ini sedikit lebih lebar dari stop loss tentunya. Dari segi target ini minim banget 142,50, ruang gerak sekitar 67 pip. Tapi dari segi risiko untuk stop loss ini perkiraan sekitar 80 pip. Ya sebenarnya sih hampir imbang ya, tapi masih besar sedikit dari segi penempatan stop loss karena support ada di 141,25. Nah, bebas saja sih, cuman ini kurang rekomendasi. Tentunya nanti fokusnya dari segi time frame 4 dulu aja, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Ketika harga menyentuh level area supply yang ada di sini, ini akan ke-reject atau tidak. Kalau misalkan ke-reject, mungkin referensi sell itu akan terjadi ketika tutup di bawahnya 142,00 di sini, dan mungkin sebagai TP itu nggak bisa jauh-jauh, maksimal fokusnya adalah di 140,00 atau di level area demand di sini. Nah, kemungkinan referensi pembelian nanti akan dibuka kalau misalkan setelah FOMC itu beres, pola yang terbentuk jelas, mungkin referensi pembelian mungkin akan kembali ada jika sebagai demand yang ada di 140,00 ini tidak di break ke bawah, tapi abaikan jika harga nanti break ke bawah. Planning sebenarnya ada dua, kalaupun mau di buy atau cari posisi pembelian mungkin cek di time frame H1, tapi dari segi risk to rewardnya ini nggak imbang, target maksimum ada di 142,500. Tetapi kalau misalkan entry posisi sell, tentunya ini sebenarnya rawan juga, risikonya juga gede, soalnya ini ada event penting di dua pair ini, yang satu Kamis dini hari, yang satunya nanti di hari Jumat jam 1 siang, tetap waspada. Mungkin referensi sell itu akan ada jika syarat pertama, zona supply ini tidak boleh di break ke atas. Syarat yang kedua adalah keluar dari zona supply dan ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin ada bearish engulfing atau hammer atau doji atau pola pembalikan arah yang lain itu terjadi, ini mungkin oke. Tapi dari segi target itu maksimum adalah 150 pip, ada di 140,500an, perkiraan hampir antara 144 sampai dengan 150 pip. Tapi dari segi stop loss ini lumayan gede, ruang gerak sekitar 125 sampai dengan 130 pip, ada di atasnya 143,25, perkiraan di situ. Kelihatannya kecil tapi ini gede, hati-hati. Kemudian kalau misalkan harga terkoreksi kembali ke bawah, itu mungkin referensi pembelian tentunya akan terjadi jika ada dua zona sebenarnya yang akan menjadi fokus, 140 dan 139. Nanti cek terlebih dahulu yang valid yang ada di mana. Akankah di 140 atau 140 break harga lanjut ke bawah, tertahan di 139 baru harga kemungkinan ada potensi naik. Nanti kita cek lebih lanjut, jangan buru-buru cari setup pembelian terlebih dahulu, waspada. Nah, kalau misalkan di gambar tentunya mungkin referensi pembelian kita fokus yang ada di sini dulu, tapi dari segi stop loss ini lumayan gede banget.
kurang lebih sekitar 150 sampai dengan 160 pip ada di 138,45 kurang lebih di situ. Nah, dari segi target TP itu nanti TP1 ada di 142.500, ruang gerak sekitar hampir 250 pip perkiraan di situ. Tetapi dari segi target TP2 ruang gerak sekitar 400-an pip. Jadi ini sebenarnya sih dibanding rewardnya, stop loss ini sebenarnya sih masih satu banding risk to rewardnya sih 1/2 lebih sebenarnya. Atau kalau misalkan zona demand ini break ke bawah, mungkin referensi pembelian bisa digeser ke atas, cari di sini. Tapi dari segi stop loss itu ruang gerak sekitar 100 pip itu ada di 138.200. Nah sebenarnya ini planning yang kedua ini fleksibel dulu aja, bisa cari planning pembelian di sini. Atau kalau misalkan demand yang di sini break itu bisa tunggu yang ada di bawah. Nanti kita cek lebih lanjut pola yang terbentuk itu seperti apa. Nah GBP JPY selanjutnya ini berbeda dengan USD JPY. Kalau ini sih sebenarnya untuk planning pembelian sih tentunya oke. Tetapi fokus nanti ya, mungkin potensial terjadi koreksi dari segi time frame kecil itu mungkin ada karena harga saat ini sudah berada di level supply. Dilihat dari segi time frame 1 perkiraan 18265 sampai dengan 182.15 dengan resisten pendukung itu 182.50. Resisten selanjutnya 183.50, kemudian support ada di 181.50, 180.50 dan terakhir adalah 179.50. Nah, dari segi time frame 4 tentunya planning memang sih cari setup pembelian, tetapi sabar dulu, jangan buru-buru karena ini mungkin akan jadi dua planning. Tentunya dari segi target itu sebenarnya kalau mau di hold sampai 2 minggu ke depan sih sebenarnya oke, mau nargetin 185 ataupun 186 sih sebenarnya nggak masalah. Tapi dari segi stop loss itu nanti perkiraan sih gede banget, 200 pip lebih kemungkinan. Nah, skenario mungkin ya dari segi time frame 4, biarin ini beres dulu. Kalau misalkan ke reject sekali lagi, harga terkoreksi ke bawah dari segi time frame 1, mungkin tunggu di level area support baru cari setup pembelian. Targetnya itu sebagai TP1 mungkin bisa taruh di 183.500 dan TP2 perkiraan di 185.00. Ini kalau mau di hold kurang lebih perkiraan sekitar 2 minggu. Tetapi dari segi stop loss ini lumayan lebar. Atau kalau mungkin yang fokusnya cuman di minggu ini, TP1 bisa taruh di 182.500 dan TP2 183.50. Jadi intinya sih sebenarnya ini fleksibel. Nah, kalau misalkan digambar, referensi yang pertama tentunya pembelian, tetapi tunggu harga koreksi dan area support yang ada di 181.500 sampai dengan 181.100. Kurang lebih di level area tersebut itu bertahan, tidak break ke bawah, mungkin referensi pembelian itu bisa dibuka di atasnya 181.500 mungkin di sini, tapi dari segi stop loss itu ruang geraknya lumayan sekitar 140-an sampai dengan 150 pip ada di 180.200 sampai dengan 180.10 perkiraan di situ untuk level stop loss. Tetapi dari segi target ini bisa naruh di 183.500 ruang gerak sekitar 190 pip, tapi TP2 ini bebas. TP2 bisa di 185 ataupun 186 sih sebenarnya nggak masalah. Jadi ini fleksibel dulu, tapi fokusnya di 185 terlebih dahulu aja. Nah, perkiraan hampir 350 pip. Ini untuk skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah diambil dari segi time frame H1, mungkin akan kelihatan. Ini sedikit berbeda kalau mau ambil referensi pembelian dari segi time frame H1. Tentunya ini potensial harga koreksi ke bawah itu ada, tapi mungkin patokannya adalah 181.500 mungkin di situ terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak ada tutup di bawahnya 181.500 mungkin oke kalau dijadikan planning pembelian, tetapi dari segi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh, mungkin maksimum 183.500. Kalau misalkan digambar dari segi time frame H1, mungkin referensi pembelian bisa cari di atasnya 181.500 dari segi stop loss perkiraan 75 sampai dengan 80 pip itu ada di 180.900-an kurang lebih di situ. Tetapi dari segi take profitnya TP1 bisa pakai history high yang sebelumnya ruang gerak sekitar hampir 80 pip, tetapi sebagai TP2 ruang gerak sekitar 175 pip kurang lebih. Jadi ini tinggal tunggu sedikit koreksi ke bawah, konfirmasi pembalikan arah, entah terjadi bullish engulfing seperti ini atau konfirmasi pembalikan arah yang lain, nanti kita cek lebih lanjut yang ketika harga sedikit ketarik ke bawah. Nah, Euro Yen ini statusnya mirip-mirip dengan GBP JPY tentunya, tetapi karena harga saat ini sudah berada di tengah-tengah antara level area support dan resisten yang ada di 157.25 sampai dengan 158.00. Ini hati-hati. Kalau misalkan dilihat dari segi time frame 4 ini potensial channel itu ada.
Referensi tentunya tetap cari setup pembelian, tapi ini kalaupun mau target ya, yang ada di 161.00 ini mungkin oke, tapi mungkin butuh waktu juga. Hari Senin ataupun Selasa potensial sih sideways ada. Sebenarnya sih ini bisa langsung dibuka atau tunggu koreksi sedikit ke bawah selama level area 157.00 sampai dengan 157.25 ini bertahan. Tidak ada harga ataupun penutupan di bawahnya level area tersebut. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan planning pembelian, tapi dari segi target itu ada di 159.25, di sini TP2 ada di atas perkiraan di kisaran level area 161.00. Jadi sebenarnya ini sementara ada satu skenario dulu, yaitu pembelian tentunya, tapi dari segi stop loss perkiraan lumayan, sekitar 125 pip itu ada di 156.00 atau sedikit di bawahnya sih sebenarnya nggak masalah, distributnya sih masih imbang. Tetapi dari segi target itu TP1 ruang gerak sekitar 190-an pip ada di 159.25, tetapi dari TP2 ruang gerak sekitar 365 pip. Jadi ini masih oke sebenarnya. Hati-hati untuk euro yen, potensial terjadi koreksi dari segi time frame kecil tentunya lebih ada. Euro GBP, mungkin akan ada dampak di Kamis malamnya ya, ketika ECB rilis suku bunga dan press conference-nya itu seperti apa. Tetapi fokusnya itu kita ambil dari segi time frame H4 dulu aja. Support terbawah 0.8525, kemudian 8575 ini juga ada demand. Terakhir adalah support terdekat 86.25. Resisten 0.8675, 0.8725, dan maksimum adalah 0.8800 sebagai level psikologis. Satu kondisi sebenarnya ini biarin beres dulu. Kalau misalkan harga terkoreksi ke bawah, perhatikan level demand yang ada di sini. Selama tidak break ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, tutup di atasnya demand, baru entry posisi pembelian sih nggak masalah. Tapi dari segi target mungkin TP1 ada di 0.8725 di sini, TP2 ada di 0.8800. Mungkin ini volatility tinggi itu terjadi nanti di Kamis malam. Jadi kalau misalkan digambar referensi tentunya pembelian, perkiraan cari harga itu di antara 0.8625 kurang lebih di situ sampai dengan 0.8600-an perkiraan di level area tersebut. Sementara kita taruh di sini dulu. Tetapi dari segi stop loss itu sebenarnya bisa taruh stop loss di history low yang terdekat, itu ada di sini untuk history low-nya, warnanya hitam. Nah di sini mungkin sedikit di bawahnya 0.852 300 kurang lebih ya, antara 8525 atau 85300-an kurang lebih di situ untuk stop loss-nya. Ruang gerak sekitar 94 pip, tetapi dari segi target itu TP1 ruang gerak sekitar 100 sampai dengan 105 pip TP1, TP2 maksimum adalah sekitar 175 pip. Ini distribusinya sebenarnya masih imbang sebenarnya. Kecuali nanti kalau misalkan dapat harga seperti ini, tentunya stop loss juga akan lebih sedikit kecil. Jadi nanti fleksibel. Cek konfirmasi pembalikan arah itu nanti seperti apa. Nanti kita cek lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah GBP EUD. Nah, GBP EUD ini kemarin harga sempat ke atas, tapi mungkin bisa fokus di segi time frame H1 dulu. Hati-hati, H1 ini tertahan di level area zona supply. Kemudian demand itu yang bertemu dengan support ada di 0.8975. Potensial harga turun dulu ke 1.8975 itu ada sebelum harga lanjut naik. Tetapi mungkin satu kondisi, selama zona supply ini utuh dan break di bawah trendline-nya dia, ketika terjadi koreksi tidak mampu kembali tutup di atasnya 1.900 ini mungkin oke kalau dijadikan setup sell, tetapi dari segi target ini mepet 1.8975 maksimum. Sementara di situ dulu, baru nanti cari planning pembelian mungkin akan oke. Tapi dari segi target kembali di 1.9175. Nah, kalau misalkan di gambar, itu referensi sell itu nanti selama zona supply ini utuh dan ada konfirmasi pembalikan arah, ketika terjadi koreksi dari segi time frame M15, 30 ataupun H1, harga tidak mampu tutup di atasnya 1.900. Kuncinya di situ. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan planning untuk sell, tapi dari segi target maksimum adalah 100 pip di bawahnya ada di 1.8975. Tapi dari segi stop loss itu hati-hati, stop loss mungkin bisa taruh di 1.91500, ini ruang gerak sekitar 75 pip perkiraan di situ. Nah, referensi pembelian tentunya ada ketika zona demand yang bertumbuk dengan support di sini utuh, harga mampu kembali ke atas dan ada konfirmasi yang jelas, entah itu konfirmasi pembalikan arah, hammer doji atau bullish engulfing, atau konfirmasi pembalikan arah yang lain,
Itu mungkin nanti kalau misalkan terjadi tentunya referensi ada pembelian, tetapi saran saya tunggu jika ada penutupan kembali di atasnya 1.90000 karena key levelnya sebenarnya ada di situ. Mungkin oke, kalau dijadikan planning untuk pembelian dari segi stop loss ruang gerak sekitar 75 pip ada di 1.89300-an. Tapi dari sekitar JTP1 bisa taruh di 1.9100, TP2 ada di 1.9175 perkiraan di situ. Terakhir adalah Euro CAD. Nah ini mungkin oke kalau mau dipakai untuk setup swing. Antisipasi kalau misalkan ECB nanti itu hawkish, potensial harga kembali ke atas. Yang perlu diperhatikan tentunya support 1.46500, 1.4675 yang bertumbuh dengan demand, kemudian harga saat ini masih tertahan di level area supply yang bertumbuh dengan resisten 1.4725. Kemudian fokus di atas adalah 1.4800 sebagai base levelnya, kemudian 1.4850 kurang lebih di situ. Sebenarnya sih ini antara harga setlist dulu, antara bermain-main di antara supply, demand, supply, demand di sini, baru nanti salah satu break harga lanjut ke atas. Tetapi dari segi planning untuk minggu ini tentunya fokusnya adalah cari planning pembelian ya. Selama demand ini utuh mungkin cek kalau misalkan terjadi sedikit koreksi ke bawah perkiraan di level area 1.46900-an di situ, ini mungkin oke kalau dijadikan referensi pembelian dari segi template 54. History low paling rendah itu ada di 1.4633 kurang lebih sebagai batasan stop loss, mungkin sedikit di bawahnya 70 pip ada di 1.4622, 1.4622. Kemudian dari segi targetnya ini juga lumayan, TP1 bisa taruh di 1.4800, ruang gerak sekitar 100-an pip, TP2 maksimum adalah 1.4850. Oke, mungkin untuk outlook beberapa pair untuk minggu ini sekian dulu. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan risiko stop loss itu ditanggung masing-masing. Sekian dan terima kasih.